Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi di Ngomen, ngobrol bareng Rumah Mentari episode ke-27 bersama saya Nanda Wijayanti dan narasumber kita yang spesial ada Ibu Mira Permatasari. Nah, Ibu Mira sendiri biasa disapa dengan Bu Mira. Beliau adalah psikolog di salah satu RSJ di Kota Semarang begitu. Nah, kita hari ini akan membahas topik yang mungkin saat ini teman-teman sedang mengalami fase ini, sedang berada di fase ini atau justru sudah melewatinya. Nah, agar tidak membuat teman-teman penasaran, langsung saja kita bahas bersama Bu Mira how to deal with quarter life crisis. Nah, sebelum itu teman-teman yuk di like, subscribe, dan komen ya. Nah, oke Bu Mira. Sebelum masuk ke ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu yang masuk. Nah, sebelum ke situ mungkin bisa sedikit dibagikan Bu ke kami apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Oke, sore Mbak Nanda, salam kenal dulu sebelumnya ya. Terima kasih saya udah diajak apa nih ngomen ya, Hmm. ngobrol bareng ya, Rumah Mentari. Oke, temanya sebenarnya quarter life crisis ini sudah cukup lama ya, tema ini Hmm. sebenarnya. Mungkin karena beberapa kejadian belakangan ini Hmm. ada percobaan bunuh diri, kemudian sudah melakukan bunuh diri juga ada beberapa yang terjadi di Kota Semarang ya, dan itu Hmm. terjadi di usia-usia yang memang masuk dalam kriteria quarter life crisis ini. Jadi quarter life crisis itu sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya quarter life crisis itu krisis di usia seperempat abad ya, usia sekitar dewasa awal gitu ya, usia ada yang mengatakan start dari 18 sampai 30 tahun, tapi ada yang mengatakan juga 20 sampai 30 tahun, ada yang mengatakan dari 22 sampai 30 tahun, tapi sekitar usia 20 sampai 30 tahun gitu. Nah, sebenarnya krisis ini apa sih? Krisis ini adalah masa masa seseorang mengalami apa namanya cemas terhadap masa depannya gitu ya. Jadi yang memang usia itu kan usia yang memang dituntut untuk macam-macam ya oleh tuntutan hidup dan lain-lain gitu ya. Jadi itulah quarter life crisis itu gitu. Pada intinya adalah perasaan cemas akan masa depan yang dialami oleh seseorang yang usianya antara 8 bisa aja 18 sampai 30 tahun ya Bu, ya. Dewasa awal ya Mbak Nanda ya. Nah, apakah untuk quarter life crisis ini tuh setiap orang itu pasti akan mengalaminya atau sebenarnya hanya ya ada orang-orang tertentu yang tidak mengalami itu gitu Bu? Ya, kalau menurut penelitian itu 75% orang yang di fase usia itu mengalami gitu ya. Cuman mungkin nanti yang membedakan adalah respon mereka terhadap fase itu gitu. Jadi sebenarnya fase fase ini itu adalah fase yang wajar dan normal dialami oleh setiap orang gitu. Cuman mungkin nanti respon dari pribadi masing-masing itu yang membedakan efeknya seperti itu. Jadi bisa aja kayak semisal yang baru-baru ini terjadi ya Bu, banyak yang mungkin mengakhiri hidupnya atau mencoba mengakhiri hidupnya itu adalah salah satu bentuk dari eh, ketidak ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan quarter life krisisnya ini ya Bu. Ya, bisa jadi seperti itu ya Mbak Nanda. Jadi sebenarnya kalau quarter life crisis itu kita pandang sebagai sebuah fase yang memang pasti dialami ya. Kita kan semua dari mengalami setiap fase perkembangan gitu ya. Setiap fase perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangannya. Nah, di fase dewasa awal itu seseorang kan pasti dibilang remaja sudah bukan gitu kan, tapi dibilang dia matang juga belum gitu kan. Dia Hmm. masih di tengah-tengah gitu. Jadi dia masih antara mengalami kecemasan, ragu-ragu terhadap apa yang akan ia capai di fase dia itu, seperti itu. Baik Bu Mina. Nah, ini ada pertanyaan Bu. Ah, banyak tadi Bu Mira mengatakan ada 75% seseorang itu biasanya akan mengalami quarter life crisis kan Bu. Nah, ada nggak sih Bu dampak baiknya dari quarter life crisis?
Ya, Jadi, sebenarnya seperti yang kita sampaikan tadi ya, quarter life crisis itu kan fase yang wajar atau fase yang normal dialami oleh seseorang di fase usia itu. Jadi sebenarnya eh, kalau seseorang itu bisa melihat fase itu, melihat fase itu sebagai fase yang wajar dan normal, kemudian dia mampu untuk mempersiapkan, oh aku akan mengalami fase ini nih, di fase perkembanganku selanjutnya pasti ada tantangan-tantangan gitu kan. Nah, pasti dia akan melakukan persiapan-persiapan. Sebenarnya kita melihatnya seperti itu ya. Ya, jadi kalau bicara dampak positif, kalau seseorang bisa melihat itu sebagai sebuah tantangan, kesempatan, dan memang fase yang wajar dialami itu pasti akan juga tidak akan berdampak yang negatif gitu. Dan ini juga pasti dipengaruhi oleh berbagai hal ya, nggak hanya dia melihat kemudian dia mempersiapkan, tapi juga kematangan emosi seseorang, kepribadian seseorang, kemudian support system dari orang tersebut gitu, itu juga berpengaruh ya. jadi bagaimana seseorang itu memandang quarter life crisis itu juga dipengaruhi oleh banyak hal begitu ya Bu Mira. Sehingga apakah nanti quarter life crisis itu akan berdampak baik atau justru berdampak buruk. Begitu nggak Bu sekiranya? Kemudian Bu Mira nih, ada pertanyaan. Saya berusia 23 tahun dan seringkali ketakutan apabila membayangkan kehidupan yang akan datang. Apakah saya dapat disebut mengalami quarter life crisis? Ya, ketakutan, kecemasan gitu ya, itu kan memang eh, mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan mampu nggak aku melakukan sesuatu, itu kan merupakan salah satu ciri dari quarter life crisis ya. Jadi dia ragu-ragu terhadap apa namanya kemampuan dirinya dia. Ya, mungkin bisa dikatakan itu menjadi salah satu ciri, tapi mungkin memang untuk menetapkan benar harus kita melihat ada nggak ciri-ciri lain gitu ya yang menyertai. Nah, mungkin bisa dibagikan Bu Mira untuk ciri-ciri seseorang itu mengalami quarter life crisis itu apa sih Bu? Ya, yang pertama mungkin dia eh, khawatir, cemas, takut terhadap masa depannya. Biasanya ini kalau di usia dewasa awal itu kan ketakutannya lebih ke karir, finansial, hubungan asmara gitu ya. Jadi dia udah mulai kok temanku udah punya pasangan ya, aku belum gitu kan. Kok temanku sudah kerja, aku belum. Itu kan usia mungkin baru lulus kuliah gitu kan. Atau mungkin yang skripsi nih, sekarang juga banyak nih kasus-kasus yang dia sudah di saat di fase skripsi akhir, tapi itu benar-benar yang dia kehilangan kehilangan makna gitu loh. Aku nih mau nyari apa sih? Akhirnya skripsinya mentok. Saya tanya, kenapa sih? Kan tinggal skripsi aja gitu ya. Nggak tahu. Jadi sampai yang dia merasa putus asa gitu. Dia nggak tahu nanti dia sudah membayangkan nanti setelah lulus pun aku mau apa. Jadi dia sudah terlalu jauh gitu. Ya, yang kedua mungkin dia juga akhirnya sulit mengambil keputusan. Ya kan, sulit mengambil keputusan, tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian juga tidak memiliki motivasi untuk beraktivitas. Jadi setelah dia meragukan, dia ketakutan, dia jadi tidak punya semangat untuk melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan. Nah, yang banyak juga di quarter life crisis ini sekarang yang lagi tren juga ya FOMO ya, fear of missing out. Jadi mereka kebanyakan generasi ini tuh apa ya eh, takut kalau nggak sama seperti orang lain gitu ya, membandingkan dirinya dengan orang lain seperti itu, banyak membandingkan diri sama orang lain, pencapaian orang lain seperti itu yang akhirnya mereka terjebak dengan emosi-emosi negatif mereka sendiri gitu. Lebih karena ini ya Bu ya, sosial media itu nggak sih Bu? Sekarang kan sedikit-sedikit di story, nah akhirnya dilihat sama temennya. Mbak Nanda, jadi beberapa klien itu seringkali apa ya datang dengan keluhan tadi ya, cemas, khawatir, takut, itu banyak banget ya. Terus setelah dianamnesa memang gangguan cemasnya itu luar biasa. Kemudian depresinya juga sudah muncul gitu kan. Setelah kita gali lagi, ternyata dia banyak membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain itu adanya di dunia maya gitu ya.
ada di dunia maya, pada di Ingat. media sosial. Saya tanya, media sosial tuh menurutmu dunia nyata atau dunia maya gitu kan? Dunia maya, Bu. Nah, kira-kira menurutmu itu real atau enggak sih gitu kan? Itu nyata atau enggak sih? Kebanyakan kan kalau kita mau menampilkan di dunia di media sosial itu pasti kita dalam versi terbaik gitu ya. Kalau kita Iya, mau foto betul. deh, kita pasti aku cantik nggak? Aku cantik nggak gitu kan? Aku bagus nggak gini kan? Pasti kita menampilkan sisi terbaik, angle yang terbaik gitu kan. Padahal pada kenyataannya mungkin saat dia sedang tidak ada di media sosial ya dia akan biasa aja seperti itu. Tapi yang dilihat oleh eh, orang-orang ini adalah ya orang lain dengan versi terbaik mereka. Jadi mereka akan ketakutan sekali kalau kok aku nggak sama ya, kok aku berbeda ya. Takut ini juga ya, Bu ya, untuk tidak diterima di lingkungan sosial mereka yang saat ini ya, Bu ya. Ketakutan tidak bisa menjalin relasi, ketakutan untuk menjadi berbeda itu takut gitu loh, ya. Takut untuk aku nanti nggak diterima karena aku berbeda, mungkin gitu, ya Mm-mm. kan? Aku nggak diterima oleh circle tertentu karena mungkin aku nggak ngikutin mereka gitu. Kemarin ada satu klien yang dia membuli temennya, jadi dia mahasiswa gitu ya, dia membuli alasannya karena teman-temannya ikut membuli, teman-temannya membuli gitu, jadi dia harus ikut membuli temennya itu gitu. Padahal nggak ada niatan untuk Padahal membuli ya, Bu ya. sebenarnya kamu punya ini enggak apa artinya kamu biasa membuli enggak Bu, saya itu sebenarnya orangnya tuh nggak tegaan gitu, tapi karena saya takut ditinggalkan oleh teman-teman akhirnya dia ikut gitu. Ya, itu kan sebuah pemikiran yang nggak logis ya. Betul, Bu. Nah, selanjutnya Bu Miran, ada pertanyaan selanjutnya. Saya mahasiswi 20 tahun. Saya hendak bertanya, apakah quarter life crisis itu sebenarnya ada fase-fasenya? Hmm, oke. Fase-fase quarter life crisis ya. Kalau secara teori quarter life crisis itu dibagi 4 fase ya, 4 fase. Yang pertama itu fase di mana seorang terjebak gitu ya, terjebak oleh pemikiran-pemikiran dia, ketakutan-ketakutan dia, perasaan emosi negatifnya dia itu dia terjebak dan dia merasa tidak bisa keluar dari situ, ya kan? Itu biasanya dialami saat seseorang tadi jadi mengalami situasi usia itu saat pertama kali. Misalnya dia mengalami kesulitan di finansial misalnya, ya kan? Dia akan terjebak tuh dengan perasaan yang misalnya tidak pernah merasa cukup, kok penghasilanku sekian pengeluaranku lebih besar gitu kan. Terus kemudian ya itu tergantung dari situasi sulit yang dialami seseorang pertama kali. Bisa jadi asmara, hubungan dengan lawan jenis seperti itu. Bisa juga karir, ya kan. Jadi tergantung apa sih situasi sulit yang pertama kali dialami oleh orang tersebut. Nah, fase kedua adalah fase saat dia berusaha untuk keluar dari jadi ada fasenya dia menyadari nih, oh aku kayaknya mengalami ini nih, mengalami fase ini, fase kritis ini. Sehingga aku harus keluar nih. Dia mencari cara untuk keluar, gitu ya. Nah, fase ketiga itu fase yang sangat menentukan karena artinya gini, kalau dia berhasil, dia akan bisa melewati fase selanjutnya dengan baik. Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa kalau seseorang sukses melewati fase ini, dia akan sukses di fase kehidupan dia selanjutnya. Tapi kalau dia gagal, itu bisa efeknya bisa buruk, bisa sampai ke depresi berat gitu ya. Bisa efeknya ke situ karena dia akan terus mengalami kegagalan dan kegagalan. Ibaratnya gagalnya remedi terus gitu loh. Karena dia kalau dia nggak melewati fase ini, kalau dia tidak mempersiapkan, kalau dia tidak mencoba untuk mungkin di fase 2 tadi dia kan berusaha mengubah keadaan jadi lebih baik gitu ya. Dia mungkin konsultasi, dia mungkin bertanya kepada orang yang profesional atau dia mungkin apa namanya sharing kepada orang lain yang mungkin usianya lebih matang seperti itu. Itu kalau dia berhasil di fase ketiga tadi, otomatis nanti fase keempat itu fase apa ya? Fase untuk matangnya gitu ya. Dia akan kemudian siap untuk fase kehidupan dia selanjutnya. Jadi yang paling penting adalah kalau saya bilang ya fase kedua itu ya, fase di mana dia berusaha keluar untuk dari fase pertama gitu. Kan setiap orang pasti kalau mengalami berada di fase usia ini mungkin semua mengalami nih yang namanya duh nanti gimana ya skripsiku bisa selesai nggak ya
duh kok temanku udah skripsinya selesai, itu kan wajar ya dialami gitu kan. Nah, kalau dia sibuk dengan pikirannya sendiri, artinya dia hanya fokus pada satu titik kesulitannya itu, tanpa melakukan apapun, ya, tanpa mungkin dia sharing. Kadang-kadang kalau udah pada situasi apa namanya orang cemas, orang ketakutan itu kan jadi fungsi berpikir logisnya jadi turun ya. Iya. Jadi kita nggak bisa berpikir logis gitu loh. Buntu gitu, kayaknya buntu. Nah, orang-orang di fase ini pun mengalami situasi itu. Jadi semakin dia berpikir negatif, dia akan semakin tidak bisa berpikir sehat, gitu. Tidak bisa berpikir logis, yang artinya, yang akhirnya nggak berbuat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ujung-ujungnya kan dia menarik diri, ujung-ujungnya dia nggak mau ketemu orang lain. Nah, akhirnya ke gangguan mental gitu kan, ke depresi. Mungkin depresi ringan dulu deh, tapi nanti nggak ditangani bisa jadi sedang, berat gitu kan. Nah itu. Jadi kalau dia di fase pertama dia mengalami itu, tapi di fase kedua dia, aduh aku harus melakukan sesuatu nih. Nah itu. Jadi dia tidak terjebak di kecemasannya, tapi dia berusaha untuk tetap berpikir logis, realistis. Oh, ya setiap orang mengalami fase ini kok gitu. Jadi aku harus keluar nih. Caranya gimana? Kalau dia nggak tahu, dia bisa konsul ya kan. Sekarang portal untuk konsultasi kan banyak banget ya. Yang online ada, yang datang langsung juga banyak, gitu kan. Atau mungkin dari konten-konten kayak gini mungkin juga bisa jadi salah satu edukasi kan buat eh, mereka yang ada di fase ini. Jadi ini ya Bu, fase dari quarter life crisis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu eh, fase pertama dia mengalami permasalahan, yang kedua bagaimana cara penyelesaiannya, Mm-mm. dan yang ketiga Yang ketiga itu dia apa? eh Keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Jadi dia kan tadi di fase pertama terjebak tuh. hmm, Fase kedua dia berusaha mencari jalan keluar. Nah, fase ketiga itu bagaimana dia bangkit gitu, bangkit melakukan sesuatu. Nah, di fase ketiga ini fase yang kritis, artinya fase yang menentukan. Kalau kamu berhasil melewati itu, kamu akan bisa masuk ke fase keempat. Fase keempat itu adalah fase timbulnya komitmen atau kesadaran bahwa oh iya, krisis di fase ini tuh sesuatu hal yang normal dan itu akan dia apa ya penyelesaian masalah dia di fase kedua tadi akan dia gunakan di fase-fase selanjutnya gitu. Jadi kan orang kan ngalamin masalah nggak cuma di fase ini aja kan. Nanti di fase usia selanjutnya juga ketemu lagi masalah. Nah, keberhasilan seseorang di quarter life crisis ini nanti yang akan menentukan berhasil atau tidaknya dia dalam menyelesaikan masalah. jadi ini ya Bu, kalau quarter life crisis itu kan fasenya itu tidak berdasarkan misal usia sekian, usia sekian, usia sekian tidak, tapi ada memang fase-fase tersendiri yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Mira. Begitu ya Bu ya? Ya, benar. Oke. Nah, saya lanjut lagi Bu. Untuk pertanyaan yang ada pertanyaan lagi nih Bu. Eh, saya membaca ciri-ciri quarter life crisis di sosial media Mm-mm. dan melihat ciri itu ada pada teman saya. Nah, sebagai teman yang baik, sekiranya apa sih yang harus saya lakukan kalau teman saya sedang berada di fase quarter life crisis ini? Ya, oke. Kalau ya temannya ini kan berarti termasuk teman yang perhatian ya. Dia merhatiin, oh temanku kok kayaknya ciri-cirinya seperti ini gitu kan. Berarti dia termasuk teman yang cukup care terhadap temennya. Jadi mungkin kalau sebagai teman yang bisa kita lakukan yang pertama mendengarkan ya. Artinya ya kita ngobrol santai. Kalau sama teman kan bahasanya mungkin lebih santai. Bagaimana sih teman ini bisa terbuka terhadap masalahnya? Karena kan mungkin temannya juga tertutup orangnya gitu kan, nggak biasa cerita, nggak biasa sharing, mungkin malu, entah mungkin ya tadi kebanyakan tuh malu gitu ya, nggak mau kekurangannya diketahui orang lain gitu. Padahal dia tampil mungkin kayak is okay, nggak apa-apa gitu ya, tampil mungkin ceria terus gitu setiap hari, tapi sebenarnya dalam hatinya dia menyimpan banyak masalah seperti itu. Nah, sebagai teman kalau boleh saya sarankan mungkin lebih ke sharing gitu ya. Kalau memang dirasa cirinya sudah banyak yang ke arah quarter life crisis, nggak ada salahnya kok untuk ngajak mungkin konsultasi ke profesional ya yang lebih paham bagaimana untuk apa namanya mengatasi situasi ini.
Tapi mungkin bisa yang pertama diajak ngobrol dulu, sharing gimana dia bisa terbuka dulu seperti itu. Ini ya Bu, jadi yang pertama dilakukan adalah apabila melihat temannya yang kayak ini nih temanku quarter life crisis nih, sedang mengalami itu bisa kita coba tanyakan ya Bu. Tanya Hmm. dulu bagaimana kondisinya. Apabila memang dirasa kita sebagai temannya terlalu berat ini, bisa kita sarankan untuk melakukan konsultasi. Begitu ya Bu Mira. Atau sekarang itu kan banyak sekali ya Bu, kalau memang misal ke psikolog terkendala biaya, biasanya kan begitu Bu, kalau untuk mahasiswa atau anak yang berusia 20 tahunan itu sekarang banyak sekali juga kayak sejenis peer counselor gitu loh Bu, yang Ya, benar. eh, di Sebenarnya sekarang tuh banyak tempat-tempat yang menyediakan layanan konsultasi itu banyak ya, yang berbayar maupun tidak berbayar gitu. Setahu saya cukup banyak sih kalau kita mau cari di Instagram gitu ya. Sebenarnya media sosial tuh kalau kita gunain positif juga positif ya, Mbak Nanda ya. Kan kebanyakan tadi tuh jadi FOMO tadi tuh jadi efeknya jadi kurang bagus gitu. Sebenarnya banyak yang bisa kita dapat sih dari media sosial. ya itu tadi sih Bu, kalau yang saya lihat sekarang ini kan banyak sekali yang kayak peer counselor itu banyak itu bisa dimanfaatkan. Ini Bu Mira ada lagi. Kalau ngerasa bingung soal jodoh yang belum ketemu, lihat pencapaian teman yang lebih dari kita, dan galau memikirkan ke depannya akan bagaimana. Lalu yang harus saya lakukan itu apa? Ya, itu memang yang banyak dialami itu ya Mbak Nanda. Jadi kalau nggak karir, mungkin pekerjaan gitu ya, temannya udah kerja, dia belum, atau mungkin penghasilan temannya lebih besar, dia belum, kemudian apa namanya, apalagi tadi hubungan asmara ya, udah punya pacar, aku kok belum gitu. Atau mungkin yang satu temennya udah eh, matang, udah mapan gitu, dia kok masih gini-gini aja gitu kan. Itu artinya kan dia membandingkan diri dia dengan orang lain ya. Jadi ya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain tentu ya nggak akan ada habisnya ya. Selalu ada lagi yang lebih, lebih, lebih gitu. Artinya kan dia belum bisa mengenali potensi dirinya dia gitu ya. Selalu melihatnya negatif terus gitu, melihat dirinya negatif terus. Jadi kalau dalam situasi seperti itu, coba deh eh, stop membandingkan diri kita sama orang lain gitu ya. Kan Tuhan juga menciptakan kita kan unik-unik gitu ya, bentuknya beda-beda, wajahnya beda-beda gitu kan. Eh, Tuhan juga nyiptain kita nggak mungkin kok cuman kelemahan terus gitu ya. Kita kurang-kurang jelek terus gitu. Tuhan pasti adil lah ngasih kita tuh eh, ada kelemahan, pasti juga kita punya kelebihan. Tapi memang kadang kita tuh untuk mengakui kelebihan atau potensi diri kita tuh kurang ya, kurang mampu gitu. Nah, mungkin kita bisa tanya sama temen, sahabat kita gitu. Aku kelebihanku apa sih di matamu gitu kan. Jadi berteman itu ya tadi lagi kembali lagi kita berteman eh, dengan tipe circle yang seperti apa ya. Kalau positif sih kita bisa ya kayak gitu ya. Coba dong kamu nilai aku tuh gimana sih? Aku kok ngerasa kalau aku tuh kurang ya, kurang ini, kurang percaya diri, kurang apa, kurang ini, kurang itu gitu. Nanti kan teman kita akan ngasih masukan gitu ya. Ngasih masukan, enggak, kamu tuh udah ini kok, cuman mungkin kurang apa kayak gitu. Jadi mungkin bertanya itu baik gitu. Jadi karena kebanyakan orang yang mengalami fase ini tuh menarik diri gitu ya, karena dia nggak nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya. Kayak sudah overthinking duluan ya Bu ya. Iya, udah overthinking, udah ya kebanyakan sudah menilai dirinya, jadi nilai dirinya itu sudah negatif gitu ya. Nah ini kalau kita bicara nilai diri kan ujung-ujungnya nanti ke masa kecil, ke masa apa nih, turun ke bawah, Panjang. jadi wah panjang anamnesanya gitu kan. Jadi tapi memang kebanyakan seperti itu ya Mbak Nanda ya. Jadi kenapa kok pentingnya menanamkan apa kayak penilaian diri yang positif sejak kecil, kemudian nilai-nilai diri sejak kecil, yang positif ya, yang positif sejak kecil itu penting karena ya itu memang kebawa sampai remaja, dewasa awal, nanti sampai besar gitu ya. Berarti dampaknya itu bisa sampai ya itu tadi ya Bu, kembali lagi itu mempengaruhi bagaimana nanti seseorang tersebut itu
menghadapi quarter life crisisnya. Berarti ketika di masa kecil orang tua itu menanamkan kalau citra diri yang negatif, misal kamu aja kayak gitu nggak bisa, bodoh kayak gitu, berarti nanti akan tertanam ke anak. Nah, ini akan membuat si orang tersebut kesulitan untuk keluar dari quarter life crisis ini. Nah, Iya. Bu Mira, tadi kan Bu Mira mengatakan bahwa uh, kenali dulu potensi yang ada dalam diri. Nah, mungkin ada sedikit tips Bu untuk teman-teman bagaimana sih kiranya untuk teman-teman tuh tahu lebih mengenali potensi yang ada di dirinya tuh. Mungkin ada tips Bu. Ya, mengenali potensi diri memang kadang nggak mudah ya Mbak, karena memang kita itu berada di budaya yang kalau kita ngomongin kelebihan tuh kesannya sombong gitu. Tapi kalau kita suruh suruh menilai kelemahan tuh nanti keluarnya banyak gitu. Aku tuh gini 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 gitu, banyak banget kelemahannya. Jadi kita memang harus merubah kebiasaan itu ya. Kadang kan kalau wawancara kerja atau apa ditanya nih, kelebihanmu apa? Apa ya gitu kan, nggak ngerti gitu kelebihannya apa. Tapi kalau ditanya kelemahan tuh banyak banget. Banyak-banyak. Heeh. Jadi seringkali klien tuh saya suruh nulis, ya, saya suruh nulis gitu. Coba, nggak mungkin kok kita tuh nggak dikasih kelebihan sama Allah gitu ya, sama Tuhan tuh kita nggak mungkin nggak dikasih kelebihan. Coba kamu tulis gitu. Jadi dia punya buku atau apa namanya buku yang akan dia bawa kalau konsultasi gitu ya, buku untuk mencatat apapun yang dia rasakan selama proses apa namanya pemulihan atau proses konseling gitu. Jadi yang pertama biasanya saya minta dia nulis potensi atau mengenali diri dia, baik kelemahan ataupun kelebihan. Tulis aja apapun itu. Kemudian bisa dengan bertanya nih sama keluarga mungkin sifat-sifat apa sih yang positif dari dia seperti itu. Ya kan bisa juga kalau mau dibantu sama profesional kan bisa ya misalnya melakukan pemeriksaan psikologis misalnya gitu kan. Nanti kan dia muncul tuh potensi-potensinya, kelemahan-kelemahannya, baik dari kepribadiannya ataupun misalnya kemampuan intelektualnya dia, sikap kerjanya dia gitu kan, atau potensi-potensi lainnya. Sebenarnya bisa sih seperti itu. Tapi mungkin untuk membantu klien untuk mengenali diri, biasanya saya minta dia untuk coba kamu kenalin dirimu dulu sendiri gitu. Baru nanti di pertemuan selanjutnya kita sharing nih, oh saya nemu ini Bu, saya tuh orangnya misalnya sebenarnya dulu tuh saya ceria, tapi semenjak mengalami sesuatu dia berubah gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia pernah mengalami situasi yang positif gitu ya. Dia punya memori yang positif tentang dirinya dia, tapi memang karena pengalaman emosi mungkin yang negatif, akhirnya dia menjadi tertutup atau dia menarik diri seperti itu. Jadi kita memang eh, memberdayakan si klien ini gitu, nggak serta merta kita kasih tahu terus gitu ya. Kita harus berdayakan dia supaya dia bisa apa namanya proses berpikirnya juga dia bisa baik, bisa menilai, mengenali pribadinya dia lagi. Ini dengan menulis itu bagus Mbak. Berarti bisa dicoba ya Bu, dengan menulis kayak biasanya tuh kan kalau kita lagi ngelamar kerja gitu kan ada sebutkan kelebihan atau kekurangan itu bisa dilakukan juga di rumah untuk yang kira-kira apa sih kelebihanku, kira-kira kekuranganku itu apa, Ya. dan bisa tanya ke sekitar juga ya Bu. Coba kelebihanmu apa? Apa ya? Apa ya gitu sampai lama gitu. Jadi harus dibantu di apa dibantu untuk dia menggali dulu baru dia ketemu. Oh iya itu maksud saya Bu gitu. Misalnya nih saya tuh sering Bu ngalamin situasi yang sulit dalam keluarga misalnya gitu ya. Tapi saya tuh ya berusaha untuk ya ini memang eh, apa namanya harus terjadi, harus ini, harusnya sudah takdir dan lain-lain. Akhirnya ya saya bangkit, saya berusaha untuk apa namanya keluar dari situasi ini ya. Berarti kamu tuh kan punya semangat. Itu semangat itu suatu hal yang positif loh gitu kan. Jadi dia tuh nggak tahu kalau itu tuh kelebihan dia gitu. Saya juga ini misalnya saya tuh anak misalnya ditinggal orang tuanya gitu ya, ditinggal orang tuanya nggak ada, terus dia harus membiayai adiknya gitu. Nah, itu kan artinya kamu tuh bertanggung jawab gitu kan. Dia orang yang bertanggung jawab loh gitu. Dia sampai bekerja untuk membiayai adiknya. Itu kelebihanmu gitu. Itu tuh kelebihanmu. Jadi jangan kamu melihat dirimu tuh nggak punya kelebihan gitu. Jadi sampai dia tuh nggak bisa melihat gitu kan udah negatif banget ya berarti Ya, gitu. Dia gambaran dirinya gitu. tapi Jadi dia memang terkadang tuh emang sulit kok Bu untuk melihat.
Kalian kelebihan itu. datang dengan keluhan beban hidup saya berat banget Bu gitu kan, beban hidup saya berat banget, saya ditinggal orang tua, kemudian saya harus menghidupi adik saya, bla 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 gitu. Dia hanya fokus ke kesulitannya aja gitu, tapi dia nggak sadar bahwa selama ini tuh dia sudah berusaha keras, sudah apa berjuang, dia sudah berusaha bertanggung jawab. Itu sesuatu hal yang memang ya itu memang porsimu, kamu harus berada di situasi seperti itu gitu. Dia nggak melihat itu sebagai kelebihan dia hanya fokusnya ke kesulitan-kesulitan hidupnya dia aja. Padahal belum tentu orang lain yang menghadapi itu tuh bisa ya, Bu. Iya, Bisa bertanggung jawab, bisa survive, itu kelebihan ya Bu gitu. Lucu-lucu jadi klien tuh macam-macam ya, Bu. macam. Oke, Bu Mira. Lanjut lagi ya, Bu. Masih ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Nah, apa ada perbedaan tidak quarter life crisis pada perempuan dan laki-laki? Kalau ada itu bedanya apa sih, Bu? Mungkin ya kalau perbedaan secara teoritis sih eh, belum belum ada ya. Cuman kalau dalam realitanya tuntutan quarter life crisis itu kan terjadinya karena tuntutan sosial dengan tuntutan pribadi kita gitu kan. Kita punya keinginan sementara dari luar juga menekan kita gitu. Jadi akhirnya jadi krisis gitu kan, terjadi konflik. Nah, otomatis kalau perempuan sama laki itu kan tuntutannya berbeda ya di fase usia itu. Gitu. Kalau laki-laki mungkin lebih ke apa Nah, karir, pekerjaan gitu ya. Karir, pekerjaan dia bisa mencapai dia sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan, dia mandiri secara ekonomi. Kalau laki-laki mungkin lebih besarnya di sisi itu gitu ya. Tapi kalau perempuan apa nih biasanya? Mbak Nanda usianya berapa? 25, Bu. Kira-kira kalau perempuan apa tuh biasanya? Biasanya mungkin Asmara sih, Bu. ya kan pacarnya temannya mungkin sudah tunangan atau sudah menikah udah punya anak dia kok masih jomblo aja gitu kan itu biasanya yang di situ bisa juga penampilan gitu ya Mm-mm. kok temanku bisa kayak gini gitu kan nah itu juga krisis-krisis seperti itu biasanya yang membedakan itu sih kalau laki-laki lebih ke pencapaian finansial karir walaupun tidak menuntut kemungkinan perempuan juga mengalami di bidang itu juga gitu. Tapi kebanyakan kalau perempuan lebih ke relasi ya, relasi interpersonal, relasi dengan lawan jenis seperti itu, Karena kecemasan. mungkin ini ya, Bu. Kalau perempuan itu kan standar standar di Indonesia ini sendiri kan kebanyakan masih ditanamkan kalau perempuan itu ya 25 tahun harusnya sudah punya pasangan, sedangkan kalau laki-laki lebih dari itu nggak apa-apa. Nah, itu juga kan Bu yang terkadang itu cukup membebani. Ya, yaitu balik lagi kan sebenarnya eh, budaya ya, apa Hmm. tradisi ya. Sebenarnya kalau matang tidaknya seseorang itu kan ya yang bersangkutan sendiri ya siap atau tidaknya seseorang. Tapi tuntutan ya, tuntutan sosial itu ya Bu ya. Sosial itu ya media sosial itu kan juga tuntutan ya. Padahal nggak menuntut tuh, dia sendiri yang memposisikan dituntut Ya, gitu sama media sosial gitu. oke Bu Mira. Jadi itu tadi teman-teman kalau perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu lebih ke mungkin perbedaan tuntutan tuntutan misal kalau laki-laki Bu Mira tadi bilang lebih ke finansial, karir, sedangkan perempuan mungkin kayak hubungan dengan pasangan, sudah dapat pasangan atau belum, itu kadang yang kadang membebani seseorang hingga membuat mereka jadi mengalami yang namanya quarter life crisis ini. Gitu. Bu Mira, nih, apa faktor yang memicu seseorang mengalami quarter life crisis? Ya, tentu faktornya kepribadian ya. Jadi multifaktor ya Mbak Nanda ya, nggak cuma satu faktor aja. Jadi multifaktor. Pribadian ya, pribadian seseorang itu bisa mempengaruhi seorang mengalami quarter life crisis. Pribadian ini kalau kita mau jabarkan apa nih? Misalnya seperti eh, apa namanya kemampuan dia dalam menghadapi konflik ya, menghadapi situasi yang nggak nyaman tuh dia responnya seperti apa gitu kan. Nah, itu dari kepribadian. Kemudian faktor lain dari kematangan emosi ya, matang tidaknya emosi seseorang. Nah, seperti kita tahu proses belajar emosi itu terbentuknya sejak
Iya. kecil ya, bisa jadi dalam kandungan gitu ya sudah terbentuk tuh. Jadi ya memang eh, apa namanya, mau belajar emosi itu memang pengaruhnya luar biasa karena nanti dia akan mempengaruhi bagaimana dia merespon fase krisis ini gitu kan. Jadi yang kayak kita bahas tadi, apa namanya, fase quarter life crisis ini kan fase yang memang wajar dirasakan gitu ya. Bagaimana dia merespon fase itu, ya kan, merespon dengan apa emosinya dia, apakah dia meresponnya dengan negatif atau dia responnya dengan positif bahwa ya quarter life crisis ini memang fase di mana aku bisa mengeksplor mengeksplor lebih banyak hal baru, mengeksplor bagaimana masa depanku, seperti itu. Kalau dia melihat fase ini sebagai pesan positif gitu ya, memang fase yang harus dilewati sebagai tantangan, bagaimana aku menjadi pribadi yang lebih matang, lebih siap menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup, itu kalau dia meresponnya dengan emosi yang positif. Tapi kalau dengan negatif, ya kan, nah, kalau memang terbentuk dia sejak kecilnya selalu merespon sesuatu tuh negatif kan ada ya orang yang seperti itu ya. Jadi dia kalau termasuk mungkin orang yang sulit menerima perubahan gitu ya. Sulit menerima perubahan. Artinya kalau dia menerima situasi yang agak berbeda, adaptasinya tuh susah gitu loh. Ya, gitu. Itu kemampuan juga kan kepribadian seseorang itu juga penyesuaian diri dia terhadap situasi-situasi yang berbeda itu juga pengaruh. Jadi nih Terus ya Bu, kalau menerima situasi baru tuh cenderung kayak menyalahkan ya bisa menyalahkan, tas. bisa dia mungkin kayak kaku gitu ya, nggak sulit tuh untuk fleksibel menghadapi situasi-situasi yang berbeda-beda tuh dia kesulitan. Untuk faktor yang lainnya ada atau tidak Bu? Atau Ya, hanya oh ya satu tadi ya ini? faktornya ya, baik faktor kepribadian, emosi, dukungan sosial juga penting, ya kan? Tuntutan sosial tadi, semakin besar tuntutan sosialnya tentu eh, krisisnya juga semakin besar. Tapi kalau disertai dengan support system, dukungan sosial, ya bisa mendukung dia untuk bisa lebih tenang ya, bisa dia lebih matang untuk menghadapi situasi-situasi krisis tadi. Dan sulit adalah ketika tuntutan sosialnya itu banyak, berat, tapi support systemnya itu nggak ada. Itu yang Ya, akhirnya jadi apa namanya tadi ya, situasi yang berat untuk dia ya. ada Bu Okta. Selamat sore Bu Okta. Oke, Halo Mbak Mira, terima kasih. Aku nyimak Mbak. sehat Mbak Okta? Alhamdulillah Mbak Mira sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil nyimak ya Mbak. Mana? Sambil nyimak Ya, oke Mbak. penjelasan Mbak Mira. Oke, kalau yang tadi saya rangkum dari Bu Mira masalah faktor apa sih yang memicu seseorang mengalami quarter life crisis itu tentunya adanya kematangan kepribadian dari individu tersebut. Kemudian bagaimana sih individu tersebut itu emosinya, kestabilan emosinya, regulasi emosinya bagaimana ya Bu. Kemudian tuntutan sosialnya itu seperti apa dan support sistemnya ini gimana nih? Tidak atau tidak. Nah, hal-hal tersebut yang dapat memicu seseorang mengalami quarter life crisis. Gitu ya, Bu Mira ya. Ya, Terakhir nih, Bu, ada pertanyaan terakhir. Ada yang bilang quarter life crisis itu normal. Nah, dikatakan normal itu seperti apa sih? Dan quarter life crisis yang tidak normal itu seperti apa? Lalu bagaimana mengatasinya? oke. Quarter life crisis yang udah kita beberapa kali bahas, memang kan ini fase yang wajar dan normal dialami oleh orang di usia dewasa awal gitu ya, 20 sampai 30 gitu. Memang dialami. Kita semua kemarin juga saya gitu ya, saya udah 40 ya. Mungkin dulu juga mengalami gitu. Mbak Okta berapa Mbak Okta? Ya, 39 Mbak Mira. ya. Jadi kita semua tuh ngalamin gitu ya. Kita semua mengalami. Cuman memang mungkin ada orang yang menyadari sepenuhnya, oh ini fase, ada kan orang, mungkin kalau orang-orang maaf ya, orang-orang di desa, orang-orang yang tidak terpapar media sosial, seperti itu tuh mungkin yang lewatin fase itu ya biasa aja berjalan, ya ini fase yang ini gitu. Tapi kalau yang kita perhatiin kan sekarang itu pengaruhnya media sosial sangat besar ya, sehingga
fase ini tuh menjadi apa ya, naik daun gitu. Ini lagi naik daun banget karena efeknya salah satunya pengaruh yang besar itu dari media sosial gitu. Ya, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi ini fase yang memang wajar dirasakan di usia-usia dewasa muda gitu ya. Usia peralihan dari remaja ke dewasa, di mana seseorang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, mampu nggak aku mencapai A, B, C, D gitu ya, baik karir, finansial, hubungan relasi seperti itu. Mampu nggak aku mandiri gitu kan. Satu sisi dia udah pengen mandiri, tapi di satu sisi dia masih tergantung sama orang tua. Itu kan situasi yang membingungkan bagi mereka gitu. Nah, ini menjadi fase yang apa tadi pertanyaannya normal gitu ya, normal. Kemudian normal jika kita meresponnya positif gitu ya. Kita merespon itu, kita anggap bahwa quarter life crisis itu sebagai pesan bahwa eh, aku bisa belajar banyak hal di fase usiaku ini, aku bisa apa namanya menghadapi banyak tantangan di fase ini. Jadi kita menyadari dulu deh, kita nyadari bahwa memang di fase ini nanti tuh aku bakalan ngadepin tantangan yang banyak loh, gitu, ya kan? Tantangan yang banyak. Nah, kalau dia cukup matang, dia bisa melihat fase ini sebagai fase yang positif, fase yang memang wajar dilalui dan kalau aku mampu melewati ini berarti artinya aku akan mampu melewati fase hidupku selanjutnya gitu. Dia akan punya problem solving yang baik, dia akan punya manajemen stres yang baik, dia punya kemampuan menghandle konflik ya kan, menghandle konflik yang baik gitu. Tapi kalau dia merespon ini sebagai sebuah kesulitan gitu ya kan, bahasanya aja udah beda. Satu tantangan kan berarti dia tertantang, wah aku berarti harus prepare nih, aku harus siap nih, gitu kan. Kalau aku nggak siap, aku harus melakukan apa gitu. Jadi dia self awareness-nya ada gitu, dia sadar gitu kan. Nah, kalau yang tidak siap, dia akan melihat fase ini sebagai fase yang sulit gitu ya. Kalau orang yang selalu terbiasa berpikir negatif, dia akan melihat fase ini sebagai fase yang sulit, yang kayaknya aku nggak mungkin deh ngelewatin ini gitu kan. Kayaknya orang tua aku nggak bisa deh dukung aku, kayaknya teman-teman, jadi dia melihat semuanya itu negatif gitu ya, dan itu yang akhirnya membuat fase ini terasa berat buat seseorang dan akhirnya nanti efeknya bisa ke gangguan mental kayak gangguan cemas, gangguan depresi seperti itu. Kalau bagaimana mengatasinya, Bu? Kalau bagaimana mengatasinya itu sebenarnya banyak ya, banyak cara. Mungkin yang pertama tadi ya di awal kita sudah bicara bahwa coba deh mengenali diri kita gitu kan, mengenali diri siapa sih diri kita gitu. Banyak kan mungkin hidup kita itu belakangan ya, hidup kebanyakan orang itu kan sekarang kayaknya apa ya, cukup berat gitu ya, cukup berat karena adanya tuntutan dari sosial yang begitu apa sih kayak banjir gitu ya. Kalau dulu mungkin sebelum ada media sosial seperti sekarang tuh kita hidup ya tenang-tenang aja gitu ya. Ya tuntutan paling dari orang sekitar-sekitar kita aja gitu. Tapi sekarang dengan teknologi gitu ya, kita nggak melihat bahwa media sosial atau perkembangan itu negatif. Itu seperti apa namanya pisau yang Mata pisau dua. ya. Jadi ada sisi positifnya juga kok kalau kita pakai itu secara positif, tapi bisa juga negatif kalau kita melihatnya negatif. Jadi yang pertama kita hidup apa? Kita kembali lagi pahami makna hidup kita apa sih, ya kan? Aku tuh pengennya apa sih gitu kan. Jadi bukan dia pengen aku kayak gimana sih gitu kan. Kalau punya pacar aja deh gitu kan. Aku berubah deh demi kamu gitu kan. Ya nggak gitu kan. Nggak, udah beda, udah salah gitu kan. Jadi aku tuh bahagia kalau diterima apa adanya gitu kan. Jadi itu yang pertama. Jadi kita kembali lagi ke makna diri kita dulu. Kita kenalin diri kita lebih lagi gitu kan. Selama ini aku hidup bahagia nggak sih? Bahagia untuk diriku sendiri, bukan untuk mata orang lain yang melihat ya gitu kan. Karena mungkin tuntutan di media sosial itu orang harus seperti apa, seperti apa. Oh, sukses itu kalau sudah punya mobil misalnya gitu kan. Sukses itu kalau kamu sudah punya tabungan sekian atau apa gitu. Akhirnya eh, jadi pengeluarannya lebih besar dari penghasilan dia kan. Nah, itu kan jadi nggak sehat ya. Makanya terus akhirnya
muncul banyak tuh yang pinjol, yang apa untuk memenuhi gaya hidup dia. Karena ada penelitian, Mbak Nanda, 30% orang yang mengalami quarter life crisis itu dia pengeluarannya itu lebih besar dari penghasilannya dia. Gitu. Karena apa? Dia memenuhi tuntutan orang lain kan. Misalnya temannya beli branded, dia merasa harus beli branded padahal dia nggak mampu gitu loh. Ya, seperti itu contohnya. Ya kan? Jadi yang kedua mungkin stop deh membandingkan diri kita sama orang lain gitu ya. Orang lain yang kita sendiri nggak tahu tuh kehidupannya seperti apa sih gitu kan. Kalau kita mungkin membandingkannya apa namanya dengan orang di sekitar kita masih nyata gitu ya. Tapi kalau kita membandingkan dengan media sosial itu otomatis sudah nggak logis banget gitu kan. Jadi stop membandingkan diri kita, stop membandingkan pencapaian kita sama pencapaian orang lain gitu ya. Sadari bahwa kita itu berproses masing-masing gitu ya. Kita lahir dulu juga sendiri-sendiri, ngapain sih dibanding-bandingin gitu ya. Artinya pencapaian kita tuh berbeda. Kemudian mungkin melihat teman sebaya itu lebih positif lah gitu ya. Melihat teman sebaya itu eh, lebih positif gitu. Yang ketiga mungkin kita bisa coba apa namanya mulai mencintai diri kita, ya kan? Mencintai diri kita. Jadi jangan hanya melihat kelemahan yang ada pada diri kita aja gitu ya, tapi lihat loh, aku tuh punya hal yang positif loh. Coba temukan hal-hal positif yang kamu punya, ya kan? Gali terus sampai kamu dapet. Gak ada Bu, sampai berapa pertemuan masih nggak ada juga gitu kan. Jadi saking dia menilai apa gambaran dirinya dia negatif tuh sampai dia nggak bisa nemuin gitu ya. Jadi itu yang ketiga, mulai cintai dirimu sendiri. Misalnya dengan apa ya, coba kamu lakukan, inget-inget deh kamu biasanya dulu suka apa gitu kan, suka melakukan apa, hobimu apa. Kadang-kadang kan orang yang mengalami krisis itu dia tuh meninggalkan hal-hal yang biasanya dia sukain gitu ya. Biasanya dia suka apa jadi nggak suka gitu kan. Terus kemudian jadi coba apa namanya lakukan, mencintai diri sendiri, lakukan yang kamu suka, itu positif tapi ya. Cintai dirimu sendiri, self love-nya ditingkatkan, hargai dirimu sendiri, hargai pencapaianmu gitu kan. Jadi kadang aku baru segini, dia udah sampai situ gitu ya. Padahal ya udah itu proses kita, nggak usah membandingkan gitu. Nah ini balik lagi nih nanti konsul sama Bu Okta nih. Jadi ya itu tadi eh, ini tuh kerap banget kalau kita mau runtut gitu ya. Kalau kita mau runtut penilaian diri seseorang itu pasti nanti dari kecilnya deh coba pasti ada hubungannya gitu. Jadi nanti Panjang ya Bu tuntutannya. bagaimana seseorang menilai dirinya itu memang dipengaruhi oleh bagaimana sih orang dulu menilai dia saat dia kecil gitu ya. Itu banyak sekali seperti itu. Kemudian bisa juga dengan melakukan eh, bercerita ya, cerita sama orang yang kita nyaman tentunya kan. Bisa sahabat, bisa orang tua. Ada kok orang tua yang bisa diajak discuss gitu ya, bisa diajak sharing gitu. Cara tentang apa yang kita rasakan gitu kan, bicara tentang apa yang kita rasakan, perasaan-perasaan kita gitu. Karena kebanyakan kita tuh kalau bicara lebih ke hanya tindakan kita aja, perilaku kita aja, tapi kita nggak pernah eksplor perasaan gitu ya. Iya Jadi benar. perasaanmu apa sih, sedih gitu kan. Contohnya misalnya gini, kamu perasaan tuh yang gimana sih Bu gitu kan, perasaan tuh yang gimana sih, rasa. Jadi misalnya nih kamu ngalamin apa nih, ya saya sih merasanya depresi Bu gitu kan. Depresi tuh namanya ya kan, depresi tuh namanya, contohnya kayak nasi goreng gitu. Nasi goreng tuh namanya, rasanya apa, ada pedes, ada asin gitu kan. Nah yang kamu rasain selama kamu mengalami depresi itu apa? Oh sedih, tertekan, nah seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kita nggak ngerti itu rasanya apa sih, ya rasanya pokoknya nggak nyaman gitu ya. Rasanya nggak nyaman. Nah itu kembali lagi ke ini ya Bu. Bagaimana orang tua tuh mengajarkan ke anak mengenali emosi Iya, dan jadi memvalidasi emosi ya Bu ya. ya memang perkembangan emosi kan memang dari kecil ya, Hmm. sejak dini diajarkan untuk mampu mengenali emosi, empati ya kan. Hmm. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya ini bagaimana sih cara mengatasi quarter life crisis, tadi Bu Mira sudah menjabarkan dengan detail nih.
seperti kenali dulu eh, diri kalian, terus cari tahu apa sih makna hidupnya seperti itu. Terus tetap membandingkan dengan yang sebenarnya kalian sendiri tuh juga nggak ngerti gitu loh kehidupan mereka itu di belakang tuh seperti apa. Hanya yang ditampilkan di sosial media aja yang Iya. sekiranya wah-wah semua. Begitu ya, Bu. Begini Mbak Nanda, mungkin eh, lakukan yang bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan gitu. Ya, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Jadi jangan pernah membandingkan pencapaianmu sama orang lain. Ya udah kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan sebaik mungkin, versimu yang terbaik. Kalau saya tuh punya ini sih, Bu Mira, punya pegangan yang begini. Kalau kemarin kan mengerjakan PKPP atau mengerjakan apa itu tidak apa-apa lambat, mungkin tidak sebanding dengan temannya itu nggak apa-apa, asalkan kita tidak berhenti, meskipun terseok-seok, terseret-seret, tapi tetap berjalan gitu. Ya, jadi lakukan sebaik mungkin yang kamu bisa gitu kan, sesuai dengan kemampuanmu. Gak usah membandingkan pencapaianmu sama orang lain karena berbeda gitu loh, ya kan? Mungkin ada temennya yang bisa lulus 3 tahun setengah gitu kan. Tapi padahal mereka satu circle gitu ya. Tapi ada yang nyampe nambah semester gitu ya, kurang gitu, nambah gitu. Ya nggak masalah gitu. Yang penting kamu bergerak tadi kan, berproses, jangan diem gitu kan. Kalau diem itu artinya kamu tidak melakukan apa-apa kan. Jadi kamu nggak melakukan tindakan apa-apa dan itu ya itu nggak sehat namanya gitu kan. Wah, begitu Bu Mira. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua dari Bu Mira. Nah, menarik sekali ya pembahasan kali ini, Bu, membahas tentang quarter life crisis. Kalau saya simpulkan sih, pada intinya hampir 75% orang itu mengalami kok quarter life crisis. Kalian nggak sendiri. Nah, tapi bagaimana kalian itu menyikapi dan mengambil hal positif dari quarter life crisis sendiri. Itu ya Bu Mira. Nah, mungkin ada closing statement dari Bu Mira. Oke, ya closing statement terkait quarter life crisis gitu ya. Eh, Mungkin ini deh. eh, Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, ya. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain, dan kemudian eh, cintai dirimu sendiri, ya, gitu. Terima kasih Bu Mira. Mungkin ada tambahan dari Bu Okta, Bu. Saya pikir sudah cukup ya penjelasan Bu Mira yang memang lebih sering menangani kasus-kasus dengan kondisi kasus klinis dewasa ya. Seperti itu penjelasan Bu Mira juga sudah sangat jelas dan juga menurut saya penjelasan yang sangat mudah dipahami untuk teman-teman maupun masyarakat di sana seperti itu. Benar sekali kata Bu Mira, sayangilah dirimu karena nggak mungkin orang lain akan menyayangi kalau bukan dirimu sendiri gitu. Dan jangan pernah mengukur diri dari menggunakan kacamata orang, tapi gunakanlah kacamata kita ya Bu Mira ya. Ya, Biar nggak stres. jangan stres. Iya Bu, iya benar nih Bu Mira. Terima kasih banyak ini Bu Mira. Monggo Nanda. Mbak Nanda, Mbak Terima Okta. kasih banyak Bu Mira dan Bu Okta untuk waktunya. Bu Mira sudah diluangkan. Nah, Iya. teman-teman kita sampai di penghujung acara di Ngomen episode 27 ini bersama dengan Bu Mira. Kalau saya pesannya satu, untuk teman-teman yang saat ini sedang menghadapi quarter life crisis, tetap berjalan dan jangan memutuskan untuk berhenti. Meskipun kita jalannya pelan-pelan tidak apa-apa. Begitu. Kami pamit undur diri. Terima kasih Bu Okta, Bu Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mira. Makasih Sama-sama Mbak Nanda. Okta. Ya.